Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sari Kusuma Astuti dengan NIM 1808001 dari Departemen Administrasi Pendidikan kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pelatihan dan pengembangan. Adapun pengertian dari pelatihan itu sendiri, menurut Kasuan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya ada metode-metode dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada metode off the job training. Yang kedua ada metode on the job training. Dalam metode off the job training dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada job instruction training, yaitu suatu pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan stabilitas dasar dari proses kerja. Program ini mengajarkan cara untuk memberikan instruksi kepada operator agar dapat bekerja secara aman, benar, dan konsisten. Selanjutnya ada coaching. Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia atau mereka memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Selanjutnya ada job rotation. Job rotation adalah suatu perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam satu unit kerja pada suatu perusahaan. Rotasi pekerjaan merupakan salah satu sistem pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada apprenticeship. Pelatihan dengan metode ini mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang bekerja sama dan di bawah bimbingan praktisi yang ahli dalam beberapa waktu tertentu. Selanjutnya ada metode on the job training. Dalam metode on the job training dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kuliah. Contohnya seperti karyawan yang bekerja di bagian keuangan diberi beasiswa oleh perusahaan untuk melanjutkan kuliah guna memperdalam ilmu. Selanjutnya ada video presentation. Contohnya seperti direktur utama dalam suatu perusahaan melakukan pelatihan ceramah dan juga disertai video mengenai proses perkembangan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada simulation, memberikan pelatihan semacam kursus yang dijalankan di luar waktu kerja. Selanjutnya ada bermain peran, sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang. Studi kasus, yaitu studi kasus yang berfokus pada satu isu atau pusat perhatian saja. Selanjutnya ada self-study, yaitu proses belajar yang dilakukan sendiri tanpa bimbingan langsung dari seseorang. Selanjutnya ada program learning, yaitu serangkaian kegiatan belajar yang direncanakan. Yang terakhir ada laboratory training, contohnya karyawan yang bekerja di rumah sakit seperti perawat, analis farmasi, dan yang lainnya melakukan sharing mengenai tanggapan masing-masing orang mengenai dirinya, sehingga bisa saling memperbaiki diri untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.